Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dicapa Ramaswari Syifa Dewi. Di sini saya akan menjawab dari tugas luar kelas hari ketiga, yaitu yang pertama mengenai job description. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas, yaitu dengan kita bisa mencari sebabnya ya. Kalau anak tidak mau masuk kelas ini berarti kan ada sebabnya. Nah, kita mencari itu sebabnya. Apakah anak kurang nyaman dengan kita? Jika memang anak kurang nyaman dengan kita, mungkin kita bisa belajar lagi. Sebenarnya apa sih metode yang belum saya terapkan di dalam membimbing anak ini sehingga anak tidak nyaman dengan saya. Lalu bisa saja kita bertanya kepada anaknya, kenapa kakak nggak mau masuk kelas? Nah, bisa seperti itu. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jika ada murid yang menangis di kelas, maka kita harus mengajaknya selalu berdialog, selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang membuat anak ini senang. Nah, jika kita sudah memberikan kegiatan yang senang untuk anak ini, maka bisa dipastikan anak ini tidak akan menangis. Jika anak tidak senang dengan kegiatan yang kita berikan, bisa kita ganti dengan yang lebih menyenangkan bagi si anak tersebut. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Yaitu kita bisa mengingatkan kepada murid tersebut agar tidak mengganggu temannya, karena bisa saja mengganggu teman itu tidak baik. Kita berikan pengertian kepada si anak yang mengganggu itu, dan juga kita memberikan pengertian kepada anak yang diganggu, bahwa si anak ini tuh bukan mengganggu tapi hanya mengajaknya bermain. Lalu yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yaitu dengan kita memberikan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Lalu kita selalu mengajaknya berkomunikasi. Dengan kita bisa memberikan kegiatan yang menyenangkan bagi anak, selalu berkomunikasi kepada anak, itu bisa dipastikan bahwa si anak tersebut tidak akan mengelamun. Karena apa? Karena mereka sudah sibuk dengan dengan kegiatannya. Jadi anak ini tidak akan melamun. Lalu apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Jadi tugas motivator setiap minggu adalah mengevaluasi kemampuan setiap murid, apakah sudah senang apa belum. Jadi kita melihat afeksinya si anak, apakah sudah senang apa belum. Jika belum, sebenarnya metode apa yang belum bisa kita terapkan secara penuh kepada si anak tersebut. Jika sudah, ya alangkah baiknya kita belajar lagi untuk bisa memberikan kegiatan yang lebih baik lagi kepada si anak. Lalu ada apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari. Jadi tugas rutinnya itu yang dilakukan motivator setiap hari yaitu memastikan keadaan anak, apakah anak sudah senang bermain sambil belajarnya, dan juga apakah di saat kita membimbingkan pada anak pada hari itu minat baca dan belajarnya ini sudah mulai tumbuh apa belum. Jika memang belum, yaitu kita bisa belajar lagi apa sebenarnya yang kurang, metode apa yang belum kita terapkan secara sepenuhnya. Lalu kita setiap hari juga motivator harus selalu mengabsen anak, ya, seperti itu. Lalu bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yaitu dengan kita melakukan pendekatan secara individual system.
dengan kita melakukan pendekatan secara individual sistem, maka kita akan bisa mengetahui apa sih karakter anak ini, apakah pendiam, apakah kemudian atau apa, dan apa kesukaan anak ini apa. Kita akan mengetahuinya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan tentang tugas dan tanggung jawab motivator. Apa target suasana dan kegiatan kelas di Bimba yang harus dicapai motivator? Jadi target yang harus dicapai motivator dalam kelas Bimba yaitu yang pertama, kita harus memastikan suasana kelas selalu nyaman dan menyenangkan bagi anak. Lalu yang kedua, setiap murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan minat belajarnya anak. Jadi harus kita arahkan gitu si anak tersebut. Lalu yang ketiga, pastikan kita melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Jadi dilihat gitu ya, selalu dievaluasi apakah sudah sesuai belum nih dengan tahapannya, sesuai atau belum nih dengan kemampuannya. Jadi selalu kita evaluasi. Lalu durasi anak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan minat belajarnya, apakah sudah meningkat apa belum dari sebelumnya. Nah seperti itu. Nah itu tadi target yang harus dicapai oleh motivator. Lalu bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Yaitu dengan kita selalu menerapkan metode Bimba, baik itu fun learning, small step system, individual system, ataupun variation skill. Lalu lanjut, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Jadi tanggung jawab utama motivator Bimba di sini adalah komitmen yang harus dilakukan bagi seluruh motivator yang bergabung di Bimba A, I, U, E, O. Jadi tanggung jawab utama motivator di sini ada dua. Yang pertama adalah menciptakan suasana yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning, dan yang kedua disiplin dalam menerapkan metode Bimba. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Cara agar motivator dapat mewujudkan aman dan nyaman di kelas ini adalah dengan selalu menciptakan suasana yang fun learning atau menyenangkan. Jadi jika suasananya saja sudah menyenangkan, sudah fun learning, maka bisa dipastikan bahwa si anak ini akan merasa aman dan nyaman. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Tadi sudah saya jelaskan. Lalu apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Jadi cara motivator ini agar bisa mengasihi dan menyayangi murid adalah dengan kita selalu memberikan perhatian kepada anak, menomorsatukan anak. Jadi egonya kita ini kita buang dulu, kita menomorsatukan si anak ini, selalu mempedulikan anak, selalu membuat mereka nyaman untuk belajar dan bermain bersama kita. Ya seperti itu. Lalu pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain dan belajar menyenangkan? Jadi untuk menjadikan suasana yang belajar yang menyenangkan, tentunya kita membutuhkan metode pendamping, yaitu metode variation skill. Selain kita menggunakan metode wajibnya, 3 metode wajib itu yang fun learning, small step system, dan individual system, kita juga harus menerapkan variation skill. Agar agar anak tidak merasa bosan, agar anak selalu merasa senang, dan agar anak tidak cepat teralihkan fokusnya. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya? Jadi kita harus selalu mengarahkan anak, jangan biarkan anak nggak
kepegang sama kita gitu. Jadi kita harus selalu memberikan kegiatan kepada si anak itu agar anak tuh tidak belok ke sana, tidak belok ke sini. Jadi selalu fokus terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yaitu yang pertama kita bisa melakukan metode individual system. Jadi kita pastikan kemampuan anak ini sampai mana. Lalu kita juga bisa melihat pada evaluasi anak ini. Jadi ketika kita sudah tahu kemampuan anak ini sampai mana dengan kita menggunakan metode individual system, maka kita bisa memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan si anak tersebut. Nah, mungkin seperti itu saja jawaban dari tugas luar kelas hari ketiga. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.